Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda berada di dalam ruang yang gelap, kotor dan bau. Terdapat seorang laki-laki yang dekil lesu koproh kemproh, penuh keputusasaan bernama Sunehiro, dan berencana untuk bundir Gahais. Dengan seutas tali tambang yang sudah dikaitkan, dia mulai tergelantung dengan terjerat lehernya. Berhubung kayu yang menahan pengaitnya sudah rapuh, maka dia pun terjatuh. Kemudian si Sunehiro melihat sebuah surat dari rumah sakit. Lantas dia sementara tak jeti bundir dan bergegas ke rumah sakit. Kemudian di dalam ruang dokter dia mendapat penjelasan jika tak ada tindakan hidupnya hanya tersisa 2 tahun lagi. Dan dokter kasih saran agar segera berobat. Kemudian dia pun pergi dan gak tahu arah kemana. Di jalan dia begitu sedih memikirkan kesialan hidupnya. Kemudian nampak dia sedang berada di tempat main game. Baru saja mau mulai terhibur dia malah didatangi penagih hutang. Lantas di saat para penagih mulai lengah, dia pun langsung berlari hingga lelah dan beristirahat di kursi suatu taman. Dia pun stres dan frustasi karena tiap hari hutangnya bertambah menumpuk koyok gunung mau tumpah. Lalu dia terpikir sesuatu, gak ada guna nyori utang. Urip kan tinggal 2 tahun aja. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba para penagih sudah mulai datang lagi. Huala sakno tenan urip muro Sunehiro ihihi. Tanpa tengok kiri kanan dia pun langsung berlari gaspol. Dilalah namanya juga lagi musim sial. Dia malah terpleset sikilnya dan terjatuh ke sungai dan terhanyut. Hingga tak sadarkan diri alias semaput. Hingga beberapa saat dia pun tersadar dan melihat ada seseorang laki-laki bernama Takagi, dan juga seorang wanita cuantik bernama Hana. Merekalah yang menyelamatkannya dari keterhanyutannya. Ternyata diceritakan bahwa ketika Takagi sedang berada di kapalnya, Takagi mendengar suara yang keras. Disertai suara banyu yang begitu kecopokan, Takagi berpikir itu adalah suara ikan Singguedi. Lantas Takagi melemparkan kail pancingnya. Ladalah kailnya jati nyatol ke baju Sunehiro hingga terlilit, seakan ikan sedang berontak. Tapi pas ditarik, ladalah tiba ke manungso. Jelas cemas-cemas ngakaklah kelompok Takagi. Kemudian Sunehiro tersadar kalau dirinya berada di laut. Lantas Takagi berkata, akan mengantarnya setelah acara pancing-pancing selesai. Kemudian nampaklah seorang cewek diketahui namanya Kanaya, sedang melemparkan kail pancingnya. Kemudian seorang cewek satu lagi namanya Hana menghampiri Sunehiro dan memberinya si ekor pancing. Dan si Hana sambil mengatakan sesuatu. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk belajar mancing bagi pemula. Nampak Hana agak memaksanya agar memancing, biar gak gabut tolah-toleh wah-kowah-kowah. Dan Sunehiro terus-terusan menolaknya. Hingga dikejutkan ada kapal lagi yang datang dan ternyata si penagih hutang. Beruntungnya si Sunehiro karena Hana mengenal si kapten kapal itu dan menyuruhnya untuk berputar balik. Kemudian Takagi memanggil Sunehiro dari persembunyiannya dan menjelaskan cara memancing pada Sunehiro. Sekaligus menjelaskan bahwa mancing adalah ibarat permainan tarik ulur perasaan antar cowok dan cewek. Kemudian Takagi minta tolong pada Hana untuk melanjutkan teorinya tentang pancing-memancing agar Sunehiro paham. Segera Hana langsung menjelaskan dan kasih paham segala tentang pancing-memancing pada Sunehiro. Sambil sesekali Hana mempraktekannya langsung di hadapan Sunehiro. Kemudian Sunehiro mempraktekannya apa yang telah didengar oleh kupingnya. Selang beberapa waktu Sunehiro mulai bosan, dikarenakan gak dapat ikan. Ditarik lagi lempar lagi, tarik lagi lempar lagi terus-terusan belum juga dapat ikan. Kemudian Takagi berkata, memancing itu bukan cuma sekadar lempar umpan lempar kail, tapi juga harus menggunakan kesabaran dan pengawasan yang teliti, serta juga pergerakan yang tepat. Kemudian Sunehiro melempar lagi umpan beserta kailnya. Dan para cewek pun sama tetap memancing lagi dan lagi. Dan sungguh tidak disangka Bin tak sengaja. Sunehiro tiba-tiba umpannya disambar ikan, dan dia mendapatkan ikan sebuah ikan kembung. Sepertinya kali ini keberuntungan berpihak pada Sunehiro, dan dia mulai melemparkan lagi umpan pancingnya. Dan beruntung lagi umpannya disambar ikan yang lebih gede,
dan dia pun tersendal dan hampir saja kejebur laut. Sekuat tenaga dia menarik dan menggulung senar pancingnya, dan benar saja ikannya lumayan gede. Dan kini malam pun berganti pagi, mereka pun makin semangat, karena para ikan semakin naik ke permukaan. Mereka pun semangat melemparkan umpan, dan beberapa di antara mereka juga sudah mendapatkan ikan. Dan akhirnya usailah sudah acara pancing-memancing, dan Takagi hendak mengantar Tsunehiro pulang ke tempatnya. Akan tetapi saat Tsunehiro sudah sampai di depan rumah, betapa terkejutnya dirinya. Karena rumahnya sudah dirobohkan dan hancur leburkan. Walah nasib. Tentu saja Tsunehiro terkejut-kejut melihat hal itu. Kemudian dia berencana untuk ngadem otaknya. Pergi ngopi ngudut sambil merencanakan apa yang bisa dilakukan. Akan tetapi, ladalah endilalah dompetnya kosong moblong-moblong. Sementara itu Takagi semakin khawatir sama Tsunehiro, dan Takagi pun mengajak Tsunehiro ke kediamannya. Nampak di rumah Takagi dipenuhi peralatan pancing-memancing. Tsunehiro pun dibuatkan minuman oleh Takagi, setidaknya sedikit mengurangi kegelisahan Tsunehiro. Kemudian Tsunehiro berpikir apa yang bisa dilakukannya. Dia pun jati bingung kowa dadak plonga plongo koyo. Takagi pun merasa iba. Masakno, nyawang Tsunehiro kok melas tenan nasib mulile. Saking mentolonya Takagi pun mengajaknya kerja bersamanya. Dan berencana mengajak Tsunehiro menemui manajernya esok pagi. Akhirnya esok yang cerah pun tiba. Tsunehiro tampak sedang melihat-lihat barang yang ada di toko. Sebagian terdapat juga ada alat pancing dan kawan-kawannya, termasuk kail, lengkap dengan umpannya. Hingga Tsunehiro kepikiran, oh ini adalah toko para pecinta pemancing. Jadi dia pun berpura-pura tidak suka dan benci dunia pancing-memancing, berharap agar wawancaranya dengan manajer dibatalkan. Akan tetapi dia tetap diwawancara. Dan dia mengatakan benci pancing-memancing. Dia benci aroma amis dari ikan maupun udang, termasuk dia benci aroma pesing. Namun mengejutkan, sang manajer malah menerimanya. Karena manajer memang sedang membutuhkan orang yang tak suka mancing dan cinta kebersihan. Karena dengan begitu manajer bisa pergi memancing dengan tenang, karena tokonya berada di tangan yang tepat. いや嫌いです釣り嫌いを装えば面接を落とされるかもで心置きなく釣りに行けるよ。いやえ Mendengar kata-kata dari manajer membuat Tsunehiro tambah bingung. Kowa plonga plongo. Karena kedengeran Hana pun Jati bertanya pada Tsunehiro apa alasannya. Karena penasaran akan kebenaran jawabannya, Hana pun mengajaknya pergi esok hari. Kemudian hari pun berganti esok. Hana dan yang lainnya mengajak Tsunehiro ke tempat bermain. Beberapa saat kemudian sampailah mereka pada kolam pemancingan. Di sini Tsunehiro merasa sangat canggung karena dikerumuni dua cewek yang aduhai. Lantas nampak Hana mendekat dengan membawa joran pancing untuk menantang Tsunehiro memancing ikan. Hana menantang memancing dengan umpan pakan. Karena ikan yang dia dapat sebelumnya ikan Hana lebih besar daripada Tsunehiro. Di tengah kebingungannya, hari ini Ichimori mengumumkan kalau perlombaan kali ini menggunakan umpan yang berbeda, yaitu diwajibkan dengan menggunakan cumi. Setelah memasang umpan, si Tsunehiro pun harus mengatur memasang pelampung. Karena di hari pertama sebagian ikan kedalamannya berbeda dengan hari selain perlombaan. Begitu juga dengan jam, turut menentukan kedalaman para ikan. Begitupun hari kedua dari perlombaan. Kedalaman ikan pun juga berbeda lagi tergantung intensitas pesertanya juga. Dan di hari ketiga biasanya para ikan akan lebih sering menyambar umpan. Itu pun kalau ikannya kelaparan. Jadi Hana menyarankan aturlah pelampung sesuai dengan tingkat kedalaman kenyamanan para si ikan. Ternyata Takagi yang lebih awal mancing daripada Hana dan Tsunehiro sudah mendapatkan 2 ekor ikan. Kemudian Ichimori menjelaskan, setelah memasang umpan dan mengatur pelampung, lempar umpan ke tempat yang ditargetkan. Sisanya tinggal menunggu nasib dan pasrahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Ichimori menyerahkan joran pancingnya pada Tsunehiro agar Tsunehiro segera memancing. Lantas mulailah Tsunehiro memancing,
Tak lama kemudian umpannya pun langsung disambar ikan yang lumayan besar. Dia pun menariknya hingga dia terjatuh dan bangun lagi. Hana pun menebaknya itu adalah ikan salmon naria. Dikarenakan kailnya lepas jeti lepas pula ikannya. Kemudian Tsunehiro berencana cari kail lagi. Hana pun berkata, kalau memancing terlalu mudah, tentu saja tidak akan menyenangkan. Justru malah membosankan. Setelah mendapatkan kail, Hero pun kembali memancing lagi. Dengan semangat yang membara. Kemudian Hana memberi arahan pada Hero. Bayangkan para ikan yang mengerumuni pakan di kail. Jika sudah terasa disambar, langsung tariklah dengan sentakan awal, agar mata kail benar-benar menancap pada ikan. Kemudian tarik dengan irama tarik ulur agar kail tidak terlepas. Teruskan tarik ulur perlahan sampai ikan kelelahan. Akhirnya Hero pun mendapatkan ikan. Berkat instruksi dari Hana. Beralih pada Hana, ketika Hana melakukan teknik tarik nulur, sikilnya terpeleset. Seakan dapat kesempatan, Hero pun langsung menahan menopang agar Hana tak terjebur ke air. Hana pun tak mau menyerah begitu saja. Dia tetap melakukan teknik tarik ulur sampai ikan kelelahan. Akhirnya ikan mulai agak lelah dan mulai minggir. Dan Hero pun membantu menangkap dengan menggunakan jaring serok. メリアサーモン。バレないでよ。タマ。これはHana pun senang sekali karena berhasil menangkap ikan salmon naria. Hingga sore pun tiba dan waktu mancing pun usai. Dan Takagi pun mengumumkan kalau Hana mendapatkan ikan paling sedikit. Kemudian Hana mengajari Hero cara memotong ikan salmon naria, beserta cara membersihkannya. Akan tetapi, Tsunehiro masih nampak plonga-plongo. Wow pa, pau nga ngoh.